Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimosa TV, kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Bersama saya Ade Hindun Utia dari SMP Negeri 5 Gorontalo dengan teman saya Risnawati Hamid. Ya, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah? Apa kabarnya? Nah, semoga kabarnya juga baik seperti adik-adik atau teman-teman kamu yang ada di studio pada saat ini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang matematika. Khusus untuk hari ini adalah matematika untuk tingkat SMP kelas 9. Nah, materi pertama itu adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adakah di antara adik-adik yang sudah mengetahui apakah itu bilangan berpangkat? Apakah itu bilangan berpangkat, adik-adik? Nah, kalau tidak ada, berarti itulah yang akan kita pelajari pada hari ini dengan materi, dengan topik bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, di situ ada terselip dua materi, yaitu bilangan berpangkat dan yang kedua adalah bentuk akar. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Bagaimana adik-adik? Bisa mengikuti? Bisa. Oke, bisa. Semangat ya. Ya, sekalipun kita dalam pandemi COVID-19, tetap kita harus semangat. Adik-adik juga yang di rumah harus semangat ya. Sekalipun waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 12.30, kita tetap harus semangat. Demikian juga dengan adik-adik yang ada di sini. Saya mohon untuk sebentar pembelajaran kita bisa diikuti dengan baik, karena sebentar gunanya untuk bilangan berpangkat ini, karena sebentar untuk anak-anakku kelas 9 itu muaranya kan ke ujian nasional. Nah, kita harus meraih ujian nasional dengan gemilang, dengan nilai yang bagus. Nah, di sini biasanya pada bilangan berpangkat itu ada 2 soal atau 3 soal di ujian nasional. Nah, baru di situ saja sudah 2 soal, sudah benar, berarti kamu sudah nilainya sudah bagus. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, adakah adik-adik yang tidak hadir? Ada. Siapa? Akbar. Kenapa? Sakit. Nah, siapa lagi? Cuma ya. Kita doakan bersama semoga si Akbar yang lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh, dan semoga adik-adik juga yang ada di rumah mengikuti pembelajaran kita hari ini, semuanya pada sehat semua,
kemudian yang kurang sehat akan cepat sembuh. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan topik pertama, bilangan berpangkat. Nah, ini pasti kita akan bertanya-tanya, buat apa sih kita belajar tentang bilangan berpangkat? Sudahkah pernah adik-adik tahu tentang bilangan berpangkat? Ya? Yang bagaimana bentuknya? Seperti, ya, kalau tidak, apakah adik-adik di studio ingin belajar tentang bilangan berpangkat? Ya. Nah, bilangan berpangkat itu berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat dari nilai-nilai yang terlalu besar. Misalkan kisaran luas total daratan Indonesia. Itu entah bagaimana cara membacanya ini sudah 1, sehingga kalau dipangkatkan dia menjadi 1,92 kali 10 pangkat 12. Jadi dengan pangkat kita bisa memperpendek atau memperingkas atau bahkan akan lebih jelas untuk kita ukuran yang sebenarnya. Nah, dari sini kita sebelum lanjut ini harus kita ketahui dulu konsep yang akan kita belajarkan untuk hari ini, yang akan kita pelajari. Pada khusus perpangkatan dan bentuk akar, itu yang pertama adalah bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Dan yang ketiga adalah pembagian pada perpangkatan. Nah, kita memiliki KD pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Yang berikut, tentu kalau kita ke pasar pasti ada tujuannya. Kita ke sekolah pasti ada tujuannya. Nah, kita ke sini juga pasti ada tujuannya. Kita belajar pasti ada tujuannya. Ya, setiap kegiatan yang kita lewati pasti ada tujuannya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini juga pasti ada punya tujuan. Tujuannya yang pertama itu saya ramu dalam karena ada 3 materi, 3 topik yang akan kita pelajari. Jadi saya ramu dia tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, agar adik-adikku yang berada di rumah maupun yang berada di studio, yang bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, pada siang hari ini, itu yang pertama, bisa menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan dan menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Yang kedua, mengidentifikasi sifat perkalian, menentukan hasil kali dari perpangkatan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat pembagian dan menentukan hasil pembagian pada perpangkatan. Jadi ada 3 ya adik-adik. Jadi di akhir pembelajaran nanti ada 3 tujuan yang harus kita capai. Lanjut. Nah, pada materi yang pertama itu topik yang akan kita bahas yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Nah, apa arti bilangan berpangkat? Kita lihat pengertiannya. Pengertian bilangan berpangkat. Misalkan saya memiliki bilangan A. Pangkatkan dengan N. Saya memiliki 1 bilangan, saya sebut A, dipangkatkan N. Apa artinya? Artinya adalah A kali A, kali A, kali A, dan seterusnya dikali A, di mana A itu sebanyak N buah. Jadi A
pangkat N artinya A kali A, dan seterusnya kali A sebanyak N buah atau N kali. Sebanyak pangkat ya. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah A bilangan pokok atau bisa juga dikenal dengan bilangan basis. Kemudian A anggota bilangan real. A elemen bilangan real atau A anggota himpunan bilangan real. Yang ketiga, N syaratnya harus bilangan bulat positif seperti yang topik kita pertama, bilangan berpangkat bulat. Oke? Bisa diterima adik-adik? Bisa. Adik-adik di rumah juga? Bagaimana kabarnya? Nah, semoga bisa mengikuti ya. Lanjut. Setelah kita ketahui A pangkat N, artinya adalah A kali A dan seterusnya kali A, belum ada batas ya, karena yang di pangkat itu baru N. Jadi baru A pangkat N. Kita lihat contoh. Contoh 1. Sederhanakan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, dia sama dengan berapa kira-kira? Ya, kenapa 3 pangkat 5? Karena bagaimana? Ya, sebanyak 5 kali. Bagus. Ya, jadi kita hitung berapa kali kita mengalihkan angka 3, sebanyak itu pula pangkatnya, N-nya. Ini, jadi hitung 3-nya dikalikan berapa kali? Dikalikan sebanyak 5 kali, sehingga hasilnya sama dengan 3 pangkat 5. Bagus. Kita lihat contoh kedua. Nah, kalau di sini di contoh pertama cuma 3, cuma angka 3. Nah, saya coba untuk contoh kedua, yaitu bilangan yang memiliki variabel. Seperti 2Y kali 2Y kali 2Y. Ya, sebanyak 5 kali. 2Y kali 2Y kali 2Y kali 2Y. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Hasilnya berapa? Hasilnya? Ya, sama ya. Kalau tadi 3 itu kita anggap sebagai A pangkat N. Jadi 3, tadi yang contoh pertama 3 itu juga kita anggap sebagai A. Nah, sekarang untuk contoh 2, saya coba untuk bilangan yang memiliki variabel. Sama, 2Y itu kita anggap sebagai A. Nah, sebanyak berapa kali kita mengalihkan angka 2Y? 5. Nah, sebanyak itu, itulah N. N sama dengan 5. Berarti hasilnya 2Y pangkat 5. Ya, kita lihat. Oke. Nah, ada pertanyaan, apakah yang seperti pangkat yang sudah ada di contoh pertama, kedua itu berlaku juga untuk pecahan? Apakah berlaku? Ya, saya lihat, mari kita lihat contoh ketiga. Sederhanakan 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, jadi hitung 1/2-nya sama dengan yang tadi. Hitung 1/2-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Sehingga 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 hasilnya? Ya, 1/2 pangkat 5. Ya. Silakan kalau yang ini bertanya. Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan.
Ada pertanyaan adik-adikku? Yang di rumah ada pertanyaan? Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut. Tanda hasil perpangkatan bilangan pokok positif. Bilangan pokok misalkan A, jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, itu hasilnya tetap positif. Ya. Jadi bilangan tanda hasil perpangkatan untuk bilangan pokok A jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, hasilnya tetap positif. Kita lihat contoh. Hitunglah nilai 5 pangkat 3 dan 5 pangkat 4. Masing-masing menghitung 1. Jadi 5 pangkat 4 sendiri, 5 pangkat 3-nya juga sendiri. Ya. 5 pangkat 3. 5 bilangan pokok, pangkatnya 3. 3 itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Bilangan ganjil. Nah, bilangan pokok A jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun positif maupun genap, itu hasilnya positif. Jadi 5 pangkat 3, 5 bilangan pokok. Kemudian pangkatnya ganjil, 3. Nah, apakah hasilnya positif? Ya, hasilnya 125. Nah, bagaimana kalau yang kedua? 5 pangkat 4. 4 itu bilangan genap. Bilangan genap. Apakah posisinya dari ganjil tadi jadi genap, kita ganti pangkatnya bilangan genap, apakah berubah nilainya? Tidak. Karena kita lihat 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 kali 5, positif kan? Kali 5 kali 5 sama dengan 625, positif juga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan bilangan pokok negatif? Apakah sama? Apakah sama? Berlaku juga? Nah, kalau bilangan pokoknya negatif, misalkan negatif A dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, negatif A dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, itu hasilnya positif. Kemudian jika bilangan pokoknya negatif dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil, itu hasilnya negatif. Kita lihat contoh. Hitunglah nilai negatif 3 dipangkatkan 4. Nah, 4 ini bilangan genap atau ganjil? Genap. Negatif 3 pangkat 4. Bagaimana hasilnya?
Apakah bernilai positif atau negatif? Positif, ya. Karena tadi kita sudah lihat di bagian atas bahwa bilangan pokoknya negatif dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, itu hasilnya positif. Ini kita lihat contohnya. Negatif 3 pangkat 4. Negatif 3 pangkat 4. Bagaimana dulu artinya? Sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, hasilnya negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Kemudian coba lihat ya. Kalau negatif 3 kali negatif 3 hasilnya positif 9. Bagus. Lanjut. Negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya positif 9. Nah, positif 9 kali positif 9 hasilnya 81 positif. Ya. Kita lihat yang kedua. Apabila pangkatnya bilangan bulat ganjil. Kalau tadi yang genap ya adik-adik. Ya. Kalau yang ganjil bagaimana Ibu? Ya, sekarang saya kasih contoh. Kalau negatif 4 pangkat 3. Yang mana yang ganjil? 3. Ya, berarti negatif 4 kita kalikan sebanyak 3 kali. 3 itu ganjil atau genap? Ganjil. Ya. Nah, hasilnya? Hasil yang kita dapatkan? Negatif. Negatif 4 kali negatif 4 hasilnya positif 16. Kali negatif 4 hasilnya negatif 64. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan adik-adik yang di studio, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas? Silakan. Oke, belum ada? Kita lanjut. Nah, tadi ya kalau kita kembali ke materi yang saya beritahu tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, baru kemudian bilangan berpangkat itu sendiri, kemudian yang kedua yaitu perkalian bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita pindah topik yang kedua yaitu perkalian pada perpangkatan. Nah, ya. Dengan materi apa dulu sebentar? Topik yang berikut adalah perkalian. Nah, kita break dulu ya. Oke adik-adik, kita break dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Kita break dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua.
Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakan kita orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada di sana ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. Ya, boleh lanjut? Boleh. Oke. Nah, kita lanjut dengan perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Tadi saya kurang sebut-sebut itu basis, biasanya cuma bilangan pokok sama. Bilangan pokoknya sama atau basis yang sama dia. Nah, yang pertama sifatnya yaitu jika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. A pangkat M kali A pangkat N. Bilangan pokoknya sama ya? Sama-sama A. Nah, pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga hasilnya menjadi A pangkat M tambah N. Pangkatnya dijumlah. Kalau bilangan pokoknya sama, itu yang harus diingat. Lanjut, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal, sederhanakan perkalian bilangan berpangkat berikut. Kita lihat soal, apakah bilangan pokoknya sama? Sama? Sama. Ya, 4 ya. Nah, 4. Caranya bagaimana? 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 5. Hasilnya jadi 4. Ya, berapa 4 tambah 5? 9. Sehingga hasilnya menjadi 4 pangkat 9. Itu model yang pertama untuk perkalian. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. A pangkat M dipangkatkan dengan N. Jadi 2 kali dipangkatkan. A pangkat M, sudah ada pangkat M-nya toh? M sudah ada pangkat A. A dipangkatkan M. Kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, kita bisa selesaikan dia dengan cara pangkatnya kita kali. Sehingga jadi A pangkat M kali N. Sudah bisa dibedakan antara yang pertama dengan yang kedua? Sudah. Oke. Yang ketiga,
Tapi sebelumnya kita lihat dulu contoh soal. 4 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, sama dengan 4 pangkat 3 kali 5. 4 pangkat 3 kali 5. Bagaimana 3 kali 5-nya? Berapa hasilnya? 15. Ya, 4 pangkat 3 kali 5 sama dengan 4 pangkat 15. Jadi model yang kedua. Kita lihat yang ketiga. Ya, ada kesalahan teknis. Yang ketiga itu kalau bilangan pokoknya berbeda atau tidak sama. Misalnya A pangkat M kali B pangkat M, hasilnya A kali B, kita kalikan A kali B, kemudian pangkatnya di luar itu M. Jadi karena pangkatnya sama, M. Cuma apanya yang beda? Bilangan pokoknya yang berbeda. Jadi A pangkat M kali B pangkat M ya sama dengan A kali B pangkat M. Kita lihat contoh. M-nya sama ya, pangkatnya sama. Nah, 2 pangkat 5 kali 4 pangkat 5. Kita akan cari jawabannya dengan 2 kali 4. Jadi bilangan pokoknya kita kalikan, kemudian pangkat 5. Ya, 2 kali 4, 8. Pangkat 5. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Jadi ada perkalian itu ada 3 ya. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, bagaimana pangkatnya? Pangkatnya kita apakan? Kita jumlahkan. Kemudian kalau bilangan pokoknya berbeda, bagaimana? Ya? Kalau bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, hasilnya menjadi A kali B pangkat M. Kalau yang sebelumnya tadi, A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Pangkatnya kita kalikan. Oke? Ada pertanyaan? Silakan kalau ingin bertanya, Dek. Yang di rumah silakan kalau ada yang kurang jelas. Ya. Oke, kalau belum ada, kita next. Kita pindah dengan pembagian. Pembagian pada perpangkatan. Nah, kita lihat rumusnya. Pembagian bilangan berpangkat, ini rumusnya. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Bisa dibedakan antara perkalian yang tadi dengan pembagian yang sekarang? Bisa? Perbedaannya di mana? Kalau perkalian tadi pangkatnya diapakan? Dijumlah. Sekarang kalau pada pembagian pangkatnya ya dikurangkan. Bagus.
Kita lihat contoh soal. Sederhanakan pembagian bilangan berpangkat berikut. Jadi kita cuma menyederhanakan 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5. Apakah bilangan pokoknya sama? Ya. Sama. Nah, caranya diapakan? Pangkatnya diperkurangkan. Ya, kira-kira hasilnya berapa? Ya, 3 berasal dari 8 kurang 5. Bagus. Kita lihat contoh yang berikut. Kalau pangkatnya sama. A pangkat M dibagi B pangkat M. Hasilnya A bagi B pangkat M. Nah, bagi juga itu jangan sampai ada lagi yang sebentar ada dalam buku tidak seperti itu. Ada juga per pecahan. Jadi kalau ketemu dengan A per B dipangkatkan M, hasilnya A pangkat M per B pangkat M sama. Jadi pembagian sama juga dengan per itu yang ada seperti bilangan pecahan itu, per sama dia. Jadi sebentar yang ibu jelaskan tadi A bahagi B pangkat M, baru di buku A per B sama dia. Jadi A per B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Silakan kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kita lihat contoh soal. 4 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Jadi 4 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 4 dibagi 2 pangkat 4. Nah, hitung dulu 4 bahagi 2 berapa? 2. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 4. Ya. Bisa diterima adik-adik? Bisa. Bagaimana belajar hari ini? Senang? Senang baru cuma malu-malu. Nah, kalau misalkan saya akan beri soal, bisa diselesaikan? Silakan, kalau yang masih agak ragu-ragu silakan ditanyakan. Silakan adik-adik. Ada pertanyaan? Silakan. Adik-adik yang belajar dari rumah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada ya? Nah, kalau begitu saya akan bagi kelompok. Kemudian kita akan ada memberikan soal. Kemudian kalau ada kelompok yang bisa menyelesaikan soal, saya undang untuk mempresentasikan hasilnya. Oke adik-adik, kita break dulu ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City, kerjasama Mimosa TV dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu golongan ada lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang banyak. Dia ketengahkan kembali ada di sana, ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Pertanyaan? Ya, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kenapa pada pembagian? Kenalkan dulu namanya. Perkenalkan saya. Berdiri. Dari- Oke, supaya bisa dikenal lagi. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Najwa Aulia Unarpang dari SMP Negeri Gorontalo mau bertanya kenapa Silakan. pada pembagian pangkatnya dikurang. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, bagus. Bagaimana yang bagus ya? Kita kumpul dulu pertanyaan, kemudian kita jawab sekalian, atau pertanyaan langsung satu pertanyaan langsung dijawab. Bagaimana dengan Ibu Risna? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya dikumpul dulu pertanyaannya. Oh ya. Biar bisa selesai. Atau mungkin ada adik-adik yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Pada adik-adik. Ada? Ya, kalau tidak pertanyaan dikumpul dulu pertanyaannya ya. Biar, Oke. Pertanyaan yang Masih ada pertanyaan? Ibu, Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini Fitri Rahmat Ibrahim. Saya dari SMP 5 ingin bertanya kenapa perkalian pangkatnya ditambah? Iya. Ya. Bagus. Bagus. Bagus sekali ya. Beri aplaus dulu untuk teman kamu. Biar semangat. Coba berdiri dulu semua biar semangat. Oke, Biar berdiri dulu semua. Berdiri. Oke, dari tadi saya lihat suasananya seperti tegang begitu ya. Oke, silahkan adik-adik kita penyegaran dulu. Tahu lagu di sini senang, tahu? Ya. Oke. Jadi suaranya jangan terlalu keras ya. Oke, kita menyanyi dulu. Di sini senang. Tunggu sebentar nanti saya pandu. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Badan digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, badan diputar-putar, putar. Oke, biar anu ya. Oke, satu ulang.
di ini saja di yang terakhir. Pinggul, ibu solo pada pelan. Pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, baru putar badan, ya begitu ya. 2, 3. Pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, hanya sebagai ini ya. Oke, silahkan duduk kembali. Jadi tadi bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, kenapa kalau penjumlahan pangkatnya perkalian pangkatnya ditambah? Perkalian, ya. Kenapa perkalian pangkat ditambah? Pembagian pangkat dikurang. Ya. Sekarang kita lihat ilustrasinya ya. Misalkan yang penting bilangan pokok harus sama, ya. Bilangan pokok harus sama. Misalkan ada contoh tadi yang diberikan oleh Ibu Ade pada perpangkatan, pada perkalian. Coba dilihat contoh itu yang tadi diberikan oleh Ibu Ade. Perkalian. Ada? Yang mana? Ada ya? Ada? Perkalian. Ketemu? Ya, saya beri contoh saja ya. Misalkan, yang jelas bilangan pokok harus sama ya. Jadi misalkan A pangkat 5 dikali A pangkat 2. Misalnya ini ya. Kan kalau tadi sudah diberitakan oleh Bu Ade bahwa pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Ya kan? Begitu tadi toh? Jadi kalau misalnya A pangkat 5 berarti kita mengalikan A sebanyak 5 kali. Ya toh? Ya. Kenapa pangkatnya jadi tambah? Karena ini kita kalikan sebanyak 5 kali ya. Jadi A 1, 2, 3, 4, 5 pas ya. Kali ada berapa semua A? Ada berapa semua A? 7 ya. Makanya A pangkat 5 kali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 5 tambah 2, ya toh? Jadi ini sama dengan A pangkat 7. Dah? Bisa dipahami? Ya? Ya, adik-adik yang di rumah juga tolong diperhatikan ya, karena materi ini nanti tidak akan diulangi atau tidak akan dibelajarkan oleh guru kalian di rumah. Jadi tolong diperhatikan semuanya. Sekarang udah paham? Masih ada pertanyaan? Ya? Oke. Sekarang yang kedua. Kenapa pembagian pangkat dikurangi? Jadi saya ambil contoh yang sama ya. Misalkan A pangkat 5 bahagi A pangkat 2. Kan kalau namanya bagi, berarti di sini A pangkat 5. 5 kali kita mengalikan A ya. Berarti A kali A kali A kali A kali A. Sudah pas 5 ya? Ya. Sekarang kita bagi. Ya toh? Sudah? Paham? Sampai sini paham? Ya. Ada bilangan yang sama, saling membagi berarti, ya? Ada bilangan yang sama saling membagi. Ini dengan ini. Ya? Yang ini dengan yang ini. Sisa berapa aja? 3. Ya, berarti 5 pangkat A pangkat 5 bahagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 5 kurang 2 sama dengan A pangkat 3. Di sini pembuktiannya. Udah paham? Ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah paham ini, adik-adik bisa pahami ini dasarnya ini, nanti adik-adik bisa. Jadi yang penting bilangan pokok harus sama ya. Tidak boleh bilangan pokok berbeda. Karena kalau bilangan pokok berbeda maka tidak akan ketemu. Sudah adik-adik? Paham? Ya, baik. Masih ada pertanyaan? Hai, halo. Hai. Ada pertanyaan? Masih ada? Ada? Tidak ada? Ya, ada? Oke. Kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya. Kita ada soal yang dikerjakan secara kelompok, baru nanti anak-anak
adik-adik anak-anak sekalian akan kerja secara kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Iya. Jadi adik-adik untuk mempersiapkan kelompok kita break dulu ya. Silahkan ya. Tetap belajar dari rumah bersama Smart City. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak lain. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah kita orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada di sana, ada kebetulan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Ya, oke. Sekarang kita masuk sesi diskusi. Nah, pada kelompok 1, ini kelompok 1 ya? Oke. Ini kelompok 2. Ada yang bisa Ya, silahkan diskusikan Silakan. ya. Diskusikan tugasnya. tolong, Kak. Silakan kerjasama ya.
diuraikan saja. Iya. Oke. Boleh ya? Tidak, kalikan saja. Ya, silakan berdiskusi ya. Ya, kali sepertiga pangkatnya. Ada ini ke sana dia. Ayo. Ayo, kelompok yang sudah selesai bisa mempresentasikan ya di papan. Kali 4 lagi. Ya. Ayo, kelompok mana yang sudah selesai? Ada kelompok yang sudah selesai? Ada? Nanti kalau presentasinya boleh di papan tulis ya, supaya teman-teman kalian di rumah bisa lihat bagaimana cara kerja, kenapa sampai dapat seperti itu ya. Oke, harus berani. Di sini sudah? Kelompok 2 sudah bisa? Ayo. Ya, nanti sebentar presentasi, kelompok lain menanggapi ya. Oke, sudah? Saya beri waktu 1 menit lagi. Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah? Ayo. Oke. Mari. Kelompok 1 dulu, boleh? Oh, kelompok 1 Kelompok sudah satu bisa. dulu. Ayo. Ayo. Ayo, silakan. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Siapa takut? Kelompok Boleh 2? bawa catatan ke Ya. depan. Kelompok 2 silakan. Ayo. Ayo, Nak. Kelompok 2 dulu ya. Boleh Kelompok 1 kelompok 2 masih dulu. sementara kerja. Oke, silakan kelompok 2. Ya, Hapus kelompok papan dulu. silakan perhatikan ya yang di Hapus papan dulu.
Kami dari kelompok 1. Positif kan Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Putri Mala. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Ya, silakan. Iya, silakan dijelaskan nak ya supaya teman-teman bisa paham. Oke. Seperempat pangkat 4 artinya kan seperempat. Jelaskan. Yang kamu tulis kamu jelaskan. Mulai nomor 1. Nomor 1 dulu deh. Ayo silakan. Hasil dari 3 pangkat 8, 3-nya dibalikan sebanyak 8 kali. Dikalikan Sebanyak 8 kali sehingga mendapatkan hasil 6.561. Oke. Kemudian yang kedua, 1/4 pangkat 4 kali 1/3 pangkat 2. 1/4 dikalikan sebanyak 4 kali dan hasilnya dikalikan dengan 1/3 pangkat 2. Hasil dari 1/4 pangkat 4 adalah 1/256 dan hasil dari 1/3 pangkat 2 1/9. Kemudian dikalikan sehingga mendapat 1/2304. Iya. Oke. Beri aplaus dulu untuk. Oke. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Kelompok 1? Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Silahkan kelompok Silakan. 1. Silakan. Di bagian bawah, jangan dihapus yang itu ya, biar sebentar kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julika Karim, perwakilan dari
kelompok 2, saya akan mempresentasikan kelompok 1, saya akan mempresentasikan hasil kerja kamu. Nanti. Oke. Gitu hasilnya. Cuma 1 nomor kan? Bukan 2 nomor. Jadi saya akan menjelaskan dapat dari mana terus. Min 4, negatif 1/4 pangkat 4 sama dengan negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4 dikali sebanyak 4 kali sama dengan 1/256. Dapat dari mana? Jadi dikalikan dari sini. 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Negatif 1/4 kali negatif 1/4 hasilnya dapat positif, kali negatif 1/4 hasilnya dapat negatif, dan kali negatif 1/4 hasilnya positif. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 kali 4 256, positif negatif positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada dari pekerjaannya kelompok 2 yang bisa dikoreksi oleh kelompok 1 atau ada teman-teman yang lain yang mau mengoreksi. Apakah sudah seperti ini hasilnya? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Dibuka untuk bertanya. Ayo. Tidak ada lagi. Tidak ada. Tadi ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya tadi? Ayo, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Ayo. Ayo. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Tadi ada pertanyaan? Silakan kalau Silva, silakan kalau ada pertanyaan. Nur Aini, tidak ada. Tidak ada. Nah, sekarang kita kuis ya. Kuisnya saya bagikan link. Iya. Sudah ada adik-adik?
Sudah ada linknya sama adik-adik? Ya. Sudah ada? Adik-adik sudah ada linknya? Mana. Baik, Krisnya. Oke, saya kirim ya. Ya, untuk Bapak Ibu guru yang sedang menonton acara ini, tolong ada link kami sudah bagikan di grup matematika, tolong diteruskan ke anak-anak. Ada yang di studio sudah ada linknya? Ya, diisi waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sudah ada? Anak-anak sudah ada? Ya. Ini deh. Boleh? 11 tulis nih. Mana Pol? Cepat saja. Menit saja. Ya, Ya, sama tutup. 15 Ya. 625 cepat aja. 15 625. Kamu cari 5 kali berapa dia? 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat berapa? Sudah adik-adik? Dapat? Ini. Mana yang benar? 3 pangkat 8. Oke. Nomor 3 itu. Nomor 2 banyak punya pertanyaan. Oke. Lebih cepat, lebih baik. Udah? Nanti pegang-pegang begitu. Itu 5 pangkat. Ayo. Oke, lanjut. Ayo. Itu kan kita kan sudah dapat itu nomor 3 itu. Ayo. Nomor 3 itu. Ini nomor 1, biar nomor 2 tidak usah. Ini berapa? Nomor 3 itu. Ayo. Ini nomor 1, nomor 3. Sekarang nomor 4. Silakan. Itu. Angkatkan dulu itu. Iya. Iya, cuma waktu pertama. Aduh, tahu mau lupa. Oke. 2 menit lagi ya. Dapat kali 4, 16.
Baru 16 kalikan 3. Mana hitung kosan? 16 kali 16 kali. Baru tambah 4. Oke. Tambah 5 nak. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai dikirim ya. Tambah 5. Pastikan sudah terjawab. 8 tambah 5. Oke. Berapa nomor itu? Ini. Cuma itu. Ya, mantap. Sampai sekali berarti ya. Oke. Ya. Saya mau kasih ini kemarin saya PWA di sini. Tapi biar di pasang Allah tidak keluar sih. Ya, sudah yang di studio sudah semua sudah mengirim. Sudah? Sudah selesai semua? Ya? Ya. Sudah? Mau tanya di PLC. Oke. Oke adik-adik. Siapa yang sudah dapat nomor 1 kuisnya? Nomor 1 dapat berapa? Bukan? Beda? Ya, nanti adik-adik nomornya diacak masing-masing kalian ya. Jadi beda nomor 1 yang sama si A, beda dengan nomor 1 yang sama yang si B. Karena ini kuis. Ya, nanti saya tunggu masuk di email saya. Nanti saya akan bagikan ke guru-guru kalian ya yang ada di sekolah biar sebagai hasil nilai pada pertemuan hari ini ya. Nilai adik-adik pada pertemuan hari ini. Silakan. Ya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang tadi terlewati. Yang terlewat tadi bagaimana? Oke. Silakan. Oh, sudah terjawab. Oke. Nah, adik-adik baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu ada oleh-oleh dari saya, itu tentang kuis yang tadi yang bisa kita adik-adik minta dari guru-guru adik-adik yang ada di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar perpangkatan itu kan ada beberapa tadi tuh, ada pangkat bulat positif, pembagian, perkalian, kemudian masih ada lagi yang masih ada 2, pangkat 0 dan kemudian ada lagi bentuk akar, pangkat dengan pangkat negatif. Nah, itu pada pertemuan berikut itu yang akan kita pelajari. Boleh adik-adik lihat melalui matematika ini, revisi kurikulum 2013, revisi 2018, boleh juga untuk mempermantap adik-adik, bisa adik-adik lihat di latihan 11 halaman 10, kemudian ada juga di latihan halaman 20,
untuk perkalian. Kemudian untuk pembagiannya ada pada halaman 24. Nah, ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.